Kisah Putri Aci Bedaya, anak Raja Pajajaran, dalam buku Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Kuningan. Kisah ini yang ditulis dalam bentuk puji-pujian diceritakan agar supaya kita mengetahui mengenai martabat kita. Begitulah dikisahkan di negara Pajajaran ada seorang saudagar yang bernama Juragan Dampu Awang. Juragan Dampu Awang adalah seorang saudagar muslim dari Campa yang banyak dikisahkan dalam babat-babat Cirebon. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Dewi Nyi Aci Putih yang dilamar oleh sang raja untuk menjadi istrinya. Adapun awal mula mengapa namanya demikian itu, karena dahulu istri Ki Dampu Awang yang bernama Nyi Rara Rudu atau Rara Ruda adalah adik dari Ki Gedeng Tapa atau Ki Jumajan Jati, anak Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Carbon Girang. Berasal dari Lemah Putih. Dari perkawinan ini lahir seorang putri yang bernama Dewi Aci Putih yang beristri oleh Prabu Siliwangi. Dari perkawinannya dengan sang raja lahir seorang putri yang diberi nama Putri Aci Bedaya. Putri Aci Bedaya atau Nyi Rara Bedaya. Mengenai putri ini dalam Wesan Babat Galuh dikisahkan mengenai anak Dampu Awang yang diperistri oleh Prabu Siliwangi dan yang kemudian mempunyai anak bernama Bali Lalayaran yang sangat dekat dengan kakeknya. Putri Aci Bedaya sangat dekat dengan kakeknya, Ki Dampu Awang. Kemana kakeknya pergi, dia selalu mengikutinya. Bahkan kalaupun sang kakek berlayar ke negeri seberang, ke Palembang, Singapura, atau ke negara Cempa, sang cucu selalu mengikutinya. Di negara Cempa, Putri Aci Bedaya bertemu dengan seorang guru agama bernama Pendita Mustaqim atau yang disebut Syekh Mustaqim. Dalam Tarikh Aulia dikisahkan bahwa Maulana Ibrahim Asmarakandi atau Maulana Ibrahim Akbar atau Syekh Mustaqim tinggal di Campa, di mana setelah berhasil mengislamkan rajanya, dia kemudian diangkat menjadi menantu raja. Kepada siapa dia belajar mengenai ilmu yang sempurna, yaitu agama Islam. Nyi Sujinah, istri sang Pendita Mustaqim, sangat mengasihi Putri Aci Bedaya dan sang putri sudah dianggap sebagai anaknya sendiri yang diajarinya berbagai hal mengenai agama Islam. Pada suatu ketika, Nyi Sujinah, istrinya Pendeta Mustaqim, menasihati sang putri, yaitu, "Anakku, sebaiknya engkau jangan pulang ke negara Sunda, karena hal itu akan berbahaya bagimu. Ayahandamu tentu akan marah bila mana mengetahui bahwa engkau telah masuk agama Islam. Sudah dapat kubayangkan betapa murkanya dan betapa Raja Pakuan akan sakit hatinya. Oleh karena itu, sudahlah, tinggallah di sini saja, nak. Siapa tahu nanti engkau akan bertemu dengan seseorang raja yang akan menjadi jodohmu." Pandita Mustaqim turut menambahkan, "Benar anakku, kelak engkau akan kupertemukan dengan bakal suamimu yang bernama Sultan Baghdad. Sang raja tengah mencari istri yang memiliki wajah seperti Ananda. Sedangkan adikmu yang bernama Sari Kabun, dalam babat-babat lain namanya Sari Kabunan atau Nyi Saripah Mudaim atau Nyi Rara Santang. Dia adalah anak Prabu Siliwangi dari istrinya Nyi Subang Karancang yang kelak menurunkan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sedangkan adikmu yang bernama Sari Kabun kelak akan memperoleh suami Sultan Bani Israel."
Kedua sultan tadi adalah anak dari Raja Umroh dari Mesir. Raja Umroh adalah anak Syekh Jumadil Kubro yang menjadi imam di negara Kushwa. Dan dia adalah juga kakekku. Syekh Jumadil Kubro itu adalah anak dari Sayyid Syekh Imam Zainal Kabir, anak dari cucu Rasul Zainal Abidin, anak Sayyid Hussein, anak Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah anak perempuan Nabi yang dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kelak anakku, bila mana selamat, kamu dan adikmu akan menurunkan anak-anak yang akan menggantikan agama Sunda di Pajajaran. Agama Sunda Pajajaran yang dimaksud adalah percampuran antara agama Hindu, Buddha, dan Sunda Wiwitan, atau faham Buddha Shinrawat, Buddha puja dewa. Dan kelak anakku, bila mana selamat, kamu dan adikmu akan menurunkan anak-anak yang menggantikan agama Sunda di Pajajaran dengan agama Islam. Putri Aci Bedaya dan demikian juga Ki Dampu Awang sangat percaya akan apa yang dikatakan oleh sang pendeta. Dengan penuh sukacita, Putri Aci Bedaya berkata, "Hamba percaya masakan Rama Pandita Agung berbohong." Demikianlah kisah Putri Aci Bedaya, anak Raja Pajajaran ketika dicamp